Bertemu lagi dengan saya Kamelia dari tim pematang kapal. Saya mahasiswa Universitas Riau yang sedang menjalankan KKN di Kelurahan Pematang Kapal. Di video ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan tata cara membaca laporan keuangan. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Jadi, merupakan dasar pembukuan yang berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit harus sama dengan total kredit. Di dalam persamaan akuntansi, terdapat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan prive atau pengambilan pemilik pribadi. Selanjutnya adalah bentuk persamaan akuntansi sebagai berikut, yaitu yang pertama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi jumlah aset itu harus seimbang sama dengan ekuitas dan kewajiban. Selanjutnya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurang beban. Nah, bila lebih detail lagi dapat dilihat sebagai berikut. Pendapatan sifatnya menambah modal, beban sifatnya mengurangi modal. Lalu sebenarnya apa itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban? Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai uang tertentu. Jenis aset terdapat aset lancar dan aset tetap. Aset lancar seperti kas di tangan, kas di bank, persediaan barang, bahan habis pakai. Contohnya bahan habis pakai itu seperti alat tulis, dan selanjutnya piutang. Nah, aset ini jumlahnya berkurang setiap adanya kegiatan produksi dan transaksi. Tapi bukan hanya berkurang, mereka bisa juga bertambah. Selanjutnya, ada aset tetap. Aset ini seperti gedung, kendaraan, dan peralatan yang harga atau nominalnya tidak berubah-ubah dalam waktu dekat. Nah, untuk aset, pada persamaan dasar akuntansi, jika asetnya bertambah, maka nominalnya dimasukkan ke dalam kolom debit. Jika berkurang, dimasukkan ke dalam kolom kredit. Kewajiban adalah jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan pada pihak luar. Utang dibagi menjadi dua berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama itu utang jangka pendek yang waktunya kurang dari setahun. Selanjutnya utang jangka panjang yang waktunya lebih dari setahun. Contohnya utang jangka panjang itu seperti utang di bank atau utang kredit di bank. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, jika utang bertambah, maka nominal dimasukkan ke dalam kolom kredit. Jika berkurang, dimasukkan ke dalam kolom debit. Ekuitas adalah setoran modal dalam bentuk uang atau kekayaan lain yang dimiliki oleh pemilik, misalkan tabungan pemilik. Dalam persamaan dasar akuntansi, bila modal bertambah, akan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Bila modal berkurang, akan dimasukkan ke dalam kolom debit. Modal berkurang dikarenakan adanya pengambilan dana yang dilakukan oleh pemilik, namun bukan untuk kepentingan perusahaan, namun untuk kepentingan pribadi. Nah, yang tadi saya jelaskan itu merupakan persamaan dasar akuntansi. Ketiga hal tadi akan menghasilkan laporan neraca. Sebenarnya bagaimana prosesnya? Akan saya bahas berikut ini. Yang pertama adalah bukti akan terjadinya transaksi. Bukti akan terjadi transaksi dapat dibuktikan melalui dokumen kwitansi, faktur, dan lain-lain. Lalu, identifikasi dokumen-dokumen tersebut berdasarkan transaksinya. Selanjutnya, setelah transaksi terjadi, bukti-bukti transaksi tersebut dikumpulkan dan dicatat secara rutin di sebuah jurnal. Berikut contoh-contoh transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang pertama itu adalah pemilik memasukkan modal ke dalam perusahaannya, lalu ditanamkan modal dalam bentuk kas sebesar 175 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Maka persamaan dasar akuntansi pada jurnalnya itu yang didebit adalah kas dan peralatan karena aset bertambah. Maka karena aset bertambah masuk ke debit. Selanjutnya modal bertambah juga. Karena modal bertambah itu masuk ke dalam kredit. Merupakan transaksi perusahaan membeli kendaraan sebesar 140 juta. Berikut kedua aset dalam waktu bersamaan berkurang dan bertambah. Kendaraan yang merupakan aset tetap yang baru saja dibeli secara tunai itu masuk ke debit. Lalu kas yang digunakan untuk membayar kendaraan secara tunai itu masuk ke dalam kredit karena berkurang.
Nah, yang selanjutnya ini perusahaan membayar sewa gedung dengan kas sebesar 15 juta. Maka kas berkurang karena membayar biaya sewa. Lalu munculnya ada beban. Beban ditaruh di debit. Nah, di sini perusahaan membeli perlengkapan sebesar 4 juta. Maka aset kas berkurang dikarenakan membelinya secara tunai lalu ditaruh di kredit. Sedangkan aset perlengkapan ditaruh di debit karena bertambah karena baru saja dibeli tadi. Selanjutnya ada transaksi pendapatan. Di sini dihitung selama sebulan itu pendapatannya sebesar 39 juta. Maka bila pendapatan bertambah akan ditaruh di kredit. Pendapatan itu memasuki kas. Memasuki kas berarti kas bertambah sebesar 39 juta. Maka aset bertambah dan pendapatan juga bertambah. Yang selanjutnya adalah transaksi terakhir, yaitu perusahaan membeli tanah dengan kas dan hutang. Nah, dikarenakan itu, tanah adalah aset tetap. Jadi baru saja dibeli, maka aset tetap bertambah, lalu ditaruh di debit. Namun, jumlah kas berkurang dikarenakan membelinya dengan kas. Tapi hutang juga bertambah dikarenakan belinya hanya tidak dengan kas, tapi juga dengan utang. Maka, yang dikredit adalah kas serta utang, karena kas berkurang, utang bertambah. Selanjutnya, kita akan melakukan postingan buku besar di mana kita kelompokkan seluruh akun yang terdapat di perusahaan. Lalu catat perubahannya secara berurutan sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh dari buku besar yang jurnalnya tadi kita buat. Transaksinya masuk ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal, rutin, berurutan, serta dibedakan dengan akun-akun yang ada di situ. Misalnya seperti tanah, kas, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang baru saja terjadi di jurnal. Kan di buku besar itu ada saldo akhirnya, di mana itu merupakan hasil akhir dari jumlah setelah transaksi yang ada di jurnal. Nah, setelah itu kita urutkan di dalam neraca saldo, kita list sesuai dengan nomor akunnya. Nah, hasil akhir dari semua perubahan yang terjadi di dalam neraca saldo itu sesuai dengan kredit, debit. Jadi debit dan kreditnya itu jumlahnya sama. Bisa dilihat sebagai berikut. Persamaan dasar akuntansi itu dapat dipelajari secara simpel seperti di atas. Jadi selagi berjalannya perusahaan, semakin banyak akun yang harus dikelola karena terdapat berbagai macam transaksi. Yang saya jelaskan tadi itu adalah salah satu contohnya akan transaksi yang biasa terjadi di perusahaan. Dari situ bisa dilihat bagaimana proses persamaan dasar akuntansi, pemasukan debit dan kreditnya, serta bagaimana neraca saldo, cara berjalannya buku besar, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara membaca laporan akuntansi dan apa sih yang dimaksud dengan berbagai macam laporan akuntansi ini. Nah, laporan akuntansi ini ada 4 macam. Yang pertama itu adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan modal. Yang 4 ini adalah yang intinya. Akan saya jelaskan masing-masing yang dimaksud dari laporan berikut. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah laporan neraca. Di dalam laporan ini menceritakan kondisi keuangan perusahaan yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset harus memiliki jumlah yang sama dengan ekuitas dan kewajiban, seperti laporan berikut dicontohkan. Bisa dilihat bahwa hasil dari seluruh aset itu dibandingkan dengan kewajiban dan ekuitas, maka hasilnya akan balance atau sama atau seimbang. Adalah laporan laba rugi. Di sini terdapat informasi mengenai jumlah penjualan dan beban biaya yang dikeluarkan dalam satu periode. Dikatakan laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Dikatakan rugi apabila sebaliknya. Nah, dapat dilihat di sini total penjualannya itu 39 juta dan biaya yang dikeluarkan hanya 15 juta. Dari situ kita mengetahui kalau perusahaan kita mengalami laba. Tapi ini kan hanya contoh, yang lainnya pasti banyak transaksi yang perlu dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan seluruh aktivitas dari kas di perusahaan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah arus kas operasional. Arus kas operasional ini yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, misalkan untuk beban sewa atau beban bensin dan lain-lain.
Nah, kalau misalnya arus kas ini positif, berarti usaha menghasilkan profit. Namun bila sebaliknya, maka pembiayaan operasional lebih banyak. Selanjutnya ada arus kas investasi. Maka itu adalah pendanaan dari pihak lain namun masuk ke dalam kas kita. Maka itu disebut dengan arus kas pendanaan. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Pada laporan ini menjelaskan adanya perubahan modal seperti selisih pada saldo awal dengan adanya tambahan dari laba rugi bersih serta pengurangan dari pengambilan pribadi pemilik. Nah, jadi kalau misalnya di laporan perubahan modal ini dikatakan profit jika saldo awal itu bertambah di modal akhir. Nah, selanjutnya jika dikatakan loss bila pemilik terlalu banyak mengambil dana perusahaan melebihi laba rugi bahkan mengurangi modal awal. Nah, ini tidak baik. Informasi tambahan biasanya di aplikasi pencatatan UKM atau UMKM itu tidak terdapat adanya laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Nah, untuk itu, bila ingin menghitungnya sendiri, itu dapat dilakukan dengan cara modal awal ditambah laba rugi atau dikurang rugi, terus dikurang sama priva atau pengambilan pribadi pemilik. Nah, itu sama dengan modal akhirnya. Terus untuk arus kas itu dapat dilihat di buku kas. Itu walaupun tidak dispesifikasikan operasional, pendanaan dan investasinya, namun itu sudah cukup jelas untuk seluruh kas. Kita lihat apakah itu mengalami profit atau loss. Selamat tinggal dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan pembukuan lewat aplikasi di smartphone Anda. Jika video ini menambah ilmu Anda, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Salam tim pematang kapal.